bukan hanya orang-orang agamis, tetapi mereka adalah orang-orang rasionalis yang akhirnya mereka mengadakan acara diproklamirkannya bangsa kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa kita dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qail fi kitabihil karim wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun nasha'a fi ibadati rabbih sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang mulia yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Habib Ali Al-Attas yang tadi sudah menyampaikan tausiah lebih awal, yang kemudian dilanjutkan oleh putri saya Hajah Zulfa Atiyah, kemudian juga disusul oleh guru kita tercinta Kiai Haji Aam Khunaifi, yang sebelumnya diawali dengan pembacaan kisah maulid yang dibacakan oleh Habib Hashim bin Alawi Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir sebagai pengisi acara pada malam hari ini mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dijaga lahir batinnya, dijaga keluarganya, putra putrinya menjadi anak yang soleh dan solihah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ketua DKM Masjid Bustadul Ibad, guru kita Bapak Ki Haji M. Rahiman, Ketua Yayasan, Al-Ustaz Haji Ahmad Zaini, guru kita tercinta Bapak Ustaz Haji Suhaimi Syahroni, kemudian Bapak Ustaz Abdul Rashid, wabil khusus Ketua Ikatan Remaja Masjid Bustadul Ibad, Saudara Yoga dan Ketua Panitia beserta segenap kepanitiaan, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi Islam yang malam hari ini masih setia duduk berjuang
Dari awal insya Allah sampai akhir semangatnya tidak pernah padam, semangatnya tidak pernah luntur, tidak pernah hancur, karena setia dengan syiar agama, setia dengan syiar Islam. Alhamdulillah. Siap setia kepada agama, siap setia kepada Islam, siap setia kepada para ulama, siap dampingi para guru-guru kita. Takbir. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini kita memenuhi undangan IREMBI dalam rangka peringatan milad. Ada milad, ada maulid, ada maulud, ada muludan. Ada maulid, ada maulud, ada milad, ada muludan. Maulid itu artinya orang yang dilahirkan. Siapa orangnya? Nabi kita Muhammad. Maulud orang yang dilahirkan. Siapa orangnya? Nabi kita Muhammad. Kalau milad itu artinya hari kelahiran. Jadi malam hari ini maulid apa milad? Maulid juga, milad juga, betul? Betul? Jadi ada maulid, ada milad, ada muludan. Kalau muludan bukan bahasa Arab. Biasanya kalau yang ngadain muludan itu dukun-dukun beranak, emak-emak praji bikin acara muludan, potong ayam, bikin bekakak. Tahu bekakak? Tahu bekakak? Bekakak ayam yang dibakar doang, kagak dikecapin. Ntar mau dimakan baru dikasih kecap, dikasih bawang, dikasih cabai. Nah baru enak deh tuh. Itu biasanya muludan, biasanya dukun-dukun beranak, emak-emak praji. Orang-orang dulu kalau bikin acara itu tuh bikin acara muludan. Alhamdulillah, ini adalah milad yang kelima. IREMBI luar biasa mengadakan acara milad yang kelima, dilaksanakan pada bulan Agustus, di mana beberapa hari lagi secara nasional bangsa kita akan memperingati hari diproklamirkannya bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Betul? 17 Agustus 1945. Tidak main-main. Itu acaranya dilaksanakan pada tanggal 17. Ternyata itu hari kemerdekaan kita. Yang memproklamirkan bangsa kita bukan hanya orang-orang religius, bukan hanya orang-orang agamis, tetapi mereka adalah orang-orang rasionalis yang akhirnya mereka mengadakan acara diproklamirkannya bangsa kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa kita dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Belum merdeka, angkat tangannya. Saya ulang, sehingga tanggal 17 Agustus 1945 bangsa kita memproklamirkan dirinya di hadapan dunia. Para jamaah sekalian, tidak hanya di Indonesia tapi diperdengarkan di seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Orang-orang dulu kalau ngucapin merdeka itu takut. Pejuang-pejuang kita dulu kalau ngucapin merdeka takut, ngomong keras-keras takut. Jadi kan mereka itu kalau ketemu sesama pejuang ngucapin merdekanya itu seperti berbisik. Jadi ketemu nih, dia nggak ngomong merdeka. Kenapa? Resikonya besar. Ditangkap Belanda, dipenjara, dibunuh, disiksa, cuma gara-gara mengatakan kata-kata merdeka. Kalau kedengeran sama Belanda, tangkap. Kedengeran sama Jepang, bunuh,
itu mereka yang mengucapkan kata merdeka. Sehingga mereka saking takutnya kalau ketemu sesama pejuang, dia saking ngerinya mengatur siasat, kalau ketemu ngomong merdekanya berbisik, ketemu merdeka. Gimana? Ayo sekarang kita sama-sama berbisik. 1, 2, 3. Kok agak kedengeran? Saking takutnya membela negara. Sekarang saya tanya anak-anak muda yang hadir di halaman Masjid Bustanul Ibad, takut tidak bela negara? Takut tidak bela negara? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Siap jaga Undang-Undang Dasar 45? Merdeka! Takbir! Jadi tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 itu sama dengan kewajiban kita sebagai umat Islam melaksanakan sholat sehari semalam para jamaah sekalian sebanyak 5 waktu. Jadi sehari semalam 5 waktu jamaah sekalian. 5 waktu dalam sehari, bukan 5 hari sekali, bukan. 17 rakaat, tanggalnya tanggal 17. Tanggal 9 bulan Ramadan, harinya hari Jumat. Kenapa dipilih hari Jumat Indonesia dimerdekakan? Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ada ya Sayyidus Syuhur. Bulan Ramadan itu pemimpin bulan, hari Jumat itu pemimpin hari. Jadi ketemu pemimpin hari dengan pemimpin bulan. Berarti kemerdekaan Republik Indonesia bertemu 2 kemuliaan. Pertama kemuliaan hari, yang kedua adalah kemuliaan bulan. Kemuliaan harinya pada hari Jumat, kemuliaan bulannya yaitu pada bulan Ramadan. Ramadannya tanggal 9 1364 Hijriah. Alhamdulillah. Kenapa bulan Ramadan dipilihnya tanggal 9? Karena tanggal 9 itu tanggal yang istiqomah. 9 angka yang paling besar, 9 angka yang tidak pernah berubah. 9 kali 1 berapa? 9 kali 2 berapa? 18. 18 ditulis 1, 8. 1 tambah 8? 9 kali 3? 27. 2 tambah 7? 9 kali 4? 36. 3 tambah 6? 9 kali 5? 45. 4 tambah 5? Pokoknya 9 mah dikalikan berapa aja tetap 9. 9 kali 13 117. 1 tambah 1 tambah 7 sama dengan? Makanya 9 angka yang paling besar. Karena 9 angka yang paling besar, orang kalau main kartu QQ udah menang juga. Betul-betul? Betul-betul? Jadi hebat tidak bangsa Indonesia? Hebat tidak bangsa Indonesia? Hebat tidak bangsa Indonesia? Alhamdulillah hari ini, malam hari ini saya berhadapan dengan generasi muda Indonesia yang tangguh dan hebat. Kenapa? Karena malam hari ini siap bela negara, siap bela Indonesia, siap bela Islam. Alhamdulillah. Dikuatkan para jamaah sekalian. Malam hari ini IREMBI mengadakan acara miladnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Ayatnya tadi itu, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallah. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, para jamaah sekalian, dzkuru nikmatallah, kita disuruh ingat dengan nikmat Allah. Mana nikmat Allah? Banyak yang ada dalam diri kita. Tadi Habib udah sampaikan, kita bersyukur masih dikasih nikmat panjang umur, betul? Ki Haji A'am Hunayfi juga tadi menyampaikan kepada kita supaya banyak berzikir kepada Allah, betul? Kita dikasih banyak nikmat. Apa nikmat itu? Di antaranya nikmat fitriyah, nikmat organ tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap kita dikasih sama Allah. Semuanya pada sehat, alhamdulillah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kepala kita ini bagus banget bentuknya, ada kepalanya, ada rambutnya, betul? Coba kalau kepalanya doang kagak ada rambutnya kayak cilok kita. Betul-betul? Ada rambut, ada kepalanya, atau ada kepalanya nggak ada rambutnya, nggak bagus, atau ada rambutnya doang kepalanya kagak ada, bagus nggak? Nggak bagus.
dari kepala turun ke bawah, dikasih alis. Bagusnya ada alisnya kita ini. Coba kita kalau seandainya kagak ada alisnya, udah kayak kadal kita. Kadal emang ada alisnya? Nggak ada. Mata kita bisa kedap-kedip, bisa ngelirik, bisa ngasih isyarat. Di bawah mata ada pipi, di tengahnya ada hidung. Ada yang pesek, ada yang mancung. Mau pesek, mau mancung, dikasih sama Allah lubangnya 2. Coba kalau hidungnya mancung, lubangnya atuh jelek. Atau kagak ada lubangnya, lah kagak depan jadinya. Betul-betul. Jangankan kagak ada lubangnya, pakai masker aja kelamaan gak depan. Betul. Ini hidung ini 2, bisa nyium apa aja. Beda-beda nih yang nyampe ke sini. Duduk di majelis taklim, begitu duduk nengok ke sebelah kanan, lu kentut ya. Taunya kita bau kentut dari mana? Dari hidung. Jalan masuk ke dalam gang, begitu duduk kayaknya ada yang masak jengkol nih. Taunya dari mana? Dari hidung, turun ke mulut, ada bibir, ada gigi, ada lidah. Coba kalau seandainya bibir doang, giginya kagak ada, lah makan kacang kagak habis-habis loh. Betul-betul. Jadi semua itu diciptakan sama Allah. Gigi kita dikasih sama Allah nih. Ini gigi luar biasa. Ada nasi kebuli, ada nasi uduk, dikunyah, masuk ke tenggorokan, jemaah sekalian. Makan pisang, coba kalau kagak ada giginya, kelolodan. Betul-betul. Jadi ini diciptakan sama Allah. Dikunyah, masuk ke tenggorokan, masuk ke perut, brol, jadi tokai. Jasa siapa itu? Jasa gigi. Makanya gigi sama Allah takdirnya beda. Gigi walaupun tulang, jemaah sekalian, dia nggak pernah berubah. Gigi dari dulu segini-gini juga panjangnya. Beda sama kuku. Kalau kuku makanya sunnah dipotong, terutama hari Jumat. Kenapa? Karena kuku makin hari makin lama makin panjang. Tapi kalau gigi dia kagak panjang-panjang. Coba kalau gigi sebulan sekali nambah 1 cm, lah repot kita. Sebulan sekali kita ngamplasin gigi. Aduh, ini takdir sama Allah. Makanya banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat fitriyah ini harus kita syukuri. Ada nikmat diniyah, nikmat agama. Sampai sekarang kita alhamdulillah kita masih memeluk agama Islam. Kenapa? Orang-orang di luar sana, para jemaah sekalian, barisan yang paling mereka takutkan adalah barisan muslimin. Barisan yang mereka takutkan adalah barisan mujahidin. Karena mereka orang-orang Islam yang habis-habisan ya bela tanah airnya. Indonesia tidak akan merdeka kalau tanpa jasa para ulama. Indonesia tidak akan bisa merdeka kalau tanpa jasa para habaib. Indonesia tidak akan bisa merdeka kalau tanpa jasa para ustadz-ustadz di kampung-kampung halaman masing-masing. Betul? Karena itu para jamaah sekalian, hidupkan syiar agama, hidupkan syiar ulama, hadir ke majelis taklimnya. Itu adalah harga mati. Untuk apa para jamaah sekalian? Untuk menggetarkan kekuatan di luar Islam. Kenapa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kenapa? Karena Islam para jamaah sekalian dibawa oleh Allah, diberikan oleh para nabi rasulnya, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk memenangkan agama-agama yang lain. Jadi Islam para jamaah sekalian sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menang daripada agama-agama yang lainnya. Siap besarkan Islam? Siap besarkan Islam? Siap kalahkan agama-agama lain? Siap kalahkan agama-agama lain? Takbir! Takbir! Maka malam hari ini alhamdulillah IREMBI para jamaah sekalian mengundang kita doakan mudah-mudahan ikatan remaja masjid Bustanul Ibad makin istiqomah ibadahnya, amin. Makin rajin ngajinya, makin pinter baca Qur'annya, makin pandai organisasinya, makin pinter bergaulnya, makin hebat silaturahminya. Alhamdulillah malam hari ini IREMBI mengadakan acara, tapi yang hadir bukan hanya remaja masjid Bustanul Ibad. Ini artinya IREMBI bergaul, ini artinya IREMBI bermasyarakat. Kalian ada remaja-remaja masjid, kalian ada remaja-remaja masjid, ada remaja-remaja majlis taklim, ada remaja-remaja musola. Ayo bangkit para jamaah sekalian. Islam harus besar, minimal di kampung kita, maksimal di Indonesia, terutama di kota Kabupaten Bekasi. Betul?
Besarkan Islam di Kabupaten Bekasi, siap? Besarkan Islam di Kota Bekasi, siap? Anak-anak mudanya siap bangkitkan Islam di Kota Bekasi, siap bangkitkan syiar Islam di Kabupaten Bekasi. Takbir, takbir. Kenapa para jamaah sekalian? Karena di hadapan anak-anak muda lah, kalian tenaganya masih kuat, tenaganya masih energik, tenaganya masih hebat. Karena malam hari ini kalian semuanya bersatu. Pemuda yang satu dengan pemuda yang lain, remaja yang satu dengan remaja yang lain, berkumpul pada malam hari ini. Insya Allah malam hari ini penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja para jemaah sekalian, karena waktu sudah cukup malam dan sudah banyak nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan malam hari ini sebelum saya tutup dengan doa, ada hadiah kelihatannya yang akan disampaikan oleh LPKM. LPKM itu sebagai sayap juang dari FPAU, Forum Penjaga Alim Ulama yang saya pimpin. Jemaah sekalian, sudah tersebar alhamdulillah kota dan kabupaten Bekasi, sehingga sebagai sayap juangnya ada LPKM Laskar Pecinta Gemasturo yang markas besarnya adalah di Rawakalong yang diketuai oleh Adinda Husni Mubarak. Jemaah sekalian, di situ sudah banyak pemuda-pemuda yang mengawal dakwahnya para alim ulama. Walaupun di situ LPKM Laskar Pecinta Gemasturo, tetapi di situ para jemaah sekalian bertugas mengawal para ulama-ulama yang lain, guru-guru kita yang lain. Semakin para jemaah sekalian banyak kita laskar di dalam kita membantu syiar agama, maka semakin menguatkan kita untuk menjaga para alim ulama kita. Amin. Anak-anak muda silakan yang mau bergabung jemaah sekalian kepada LPKM, dan akan ada pemberian hadiah berupa rompi LPKM yang nanti akan diserahkan kepada ketua LPKM. Silakan yang akan diserahkan. Mana siapa tadi? Berapa orang? Oke, Haji Al Khunaifi.